Jadi dalam hal ini Gus Miftah dapat karmanya, dapat karmanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, fenomena yang kedua adalah terkait dengan Gus Miftahnya. Yang kenapa beliau sampai melontarkan kalimat-kalimat itu? Sekarang ada teori konspirasi, Pak. Ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa Gus Miftah secara sengaja melakukan itu agar bapak penjual teh itu mendapatkan uang yang sangat besar, dapat akses terhadap banyak. Mungkin sebentar lagi diundang podcast, mungkin sebentar lagi Gus Miftah akan datang ke channel Close the Door. Atau ini ada pengajian di tempatnya penjual esnya itu. Pokoknya mendapatkan spotlight lah ya, perhatian publik. Betul. Dan donasi. Ya. Jadi Baraya, cara mudah untuk meningkatkan status seseorang adalah minta dia dihujat oleh seorang ulama. Ya, tapi balik lagi ke Gus ini. Nah, karena masyarakat kita itu fokusnya kepada orang yang membawa otoritas kebenaran, bukan kepada kebenarannya sendiri, maka kita itu sekarang di Indonesia secara umum, secara khusus sering dikecewakan oleh para ulama. Oke. Jadi misalkan gini, dulu banget kita dikecewakan dan kita marah-marah, kemudian kita membuli rame-rame A'agim. Lalu tak lama setelah itu kita membuli rame-rame Ustadz Yusuf Mansur. Lalu sempat beberapa kali juga kita membuli Pak Ustadz Khalid Basalam dan lain sebagainya, termasuk beberapa ulama-ulama gitu. Dan kemudian mereka dikerdilkan, dilecehkan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah kenapa mereka melakukan itu? Ada tagline yang selalu saya perhatikan dari hujatan-hujatan itu. Di antaranya mereka mengatakan seperti ini kurang lebih. Dulu saya kagum sama, misalkan ya, dulu saya kagum sama A'agim. Setelah seperti ini saya benar-benar merasa kecewa, saya nggak mau ikut lagi pengajiannya. Masalahnya di situ apa? Masalahnya adalah, bukankah A'agim juga memberikan kepada kita banyak inspirasi dan pengetahuan? Bukankah orang itu selama bertahun-tahun sudah mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari A'agim? Hanya kemudian gara-gara 1-2 hal yang tidak disetujui, maka dia langsung berkhianat secara intelektual. Saya tolak semuanya, kemudian alhamdulillah sekarang saya hijrah, saya ikut ke ustadzannya. Artinya apa? Artinya dia tidak peduli pada kebenaran, dia hanya melihat siapa yang membawa kebenaran. Nah, ini kacau. Akhirnya apa? Di Indonesia banyak yang saya tidak mau dengerin kalau kalau Quraisy Shihab bicara karena dia menolak hijab. Misalkan begitu. Jadi di antara sekian banyak kebenaran, di antara sekian banyak inspirasi, pengetahuan, wawasan dan jangkauan itu, semuanya kita cancel hanya gara-gara 1-2 kata itu langsung hilang. Terus pindah lagi saya hijrah ke sini, lalu pindah lagi saya hijrah ke sini, lalu ujung-ujungnya adalah jadi ateis. Wah, semua agama ini ternyata gini. Ya, kesalahan terbesarnya adalah mereka fokus pada orang-orang itu gitu. Kenapa nggak fokus pada mana yang kita anggap baik dan benar, dan kemudian kita lihat siapa orang yang mengatakannya. Jadi kalau misalnya saya tetap bisa mengambil inspirasi dari Gus Baha, saya tetap bisa mengambil pengetahuan dari Ustadz Khalid Basalamah, betapapun mereka memiliki pemahaman dan ideologi yang berbeda-beda. Karena saya nggak fokus pada orangnya,